Halo, selamat datang, selamat bergabung Ngar Transport. Kali ini melanjutkan sesi kita menggagas impian transportasi tahun 2005 eh, dalam rangka menggali gagasan, ide, aspirasi dari insan muda. Di sini ada saya boleh panggil aja ya Mas JB gitu ya. Beliau adalah praktisi di bidang transportasi logistik gitu terutama, cuman memang dari informasi yang kami terima banyak lama bergabung di dunia swasta sebenarnya, komersial gitu ya, dan saat ini menekuni bidang bisnis transportasi logistik. Nah, dalam kesempatan kali ini beliau nanti akan membahas kaitannya dengan bidang kerja yang saat ini beliau tekuni gitu ya. Kemudian juga insight-insight apa saja gitu yang bisa beliau kontribusikan dalam kesempatan podcast kali ini. Nanti mungkin kita akan bahas lebih detail bersama dengan Mas JB di kesempatan podcast ini. Silakan Mas JB, mungkin kita mau kenalan juga sama Mas JB gitu ya, kegiatan sehari-harinya seperti apa gitu supaya kita dapat gambaran nih apa namanya keterkaitan dari kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh Mas JB sehari-hari, mungkin dengan benang merahnya lah ya dengan sektor transportasi itu sendiri. Monggo Mas JB. Ya, terima kasih udah di invite di acara Bu Retno ya dan teman-teman. Siap. Monggo silakan. Ya saya mungkin lebih ke arah ini dulu kali ya, perkenalan sedikit gitu ya Bu ya. Memang bidang transportasi dan logistik itu dan sekarang pun saya juga mencoba untuk mendalamnya melalui ini ya Bu ya, melalui sekolah nih. Jadi saya nambah sekolah, walaupun sebelumnya saya itu S1 saya itu tidak mengambil bidang transportasi dan logistik, tapi memang awal mula saya suka ya dengan transportasi dan logistik itu pada saat saya ke Jakarta gitu ya. Boleh dibilang saya dari anak ibu gitu ya, dan bukan lahir besar gitu ya, bukan di Jakarta gitu, daerah saya terus habis itu pada umumnya gitu ya, lulusan baru gitu terus mengadu di Jakarta, dan di situ saya berkenalan nih dengan transportasi, karena memang kalau di daerah kan transportasinya nggak se sophisticated kan ya gitu loh. Jadi saya di sini benar-benar kenalan dengan ya namanya integrasi transportasi interconnected gitu ya, gimana transportasi kereta itu dijadikan sebagai basis transportasi harian, terus juga gitu ya Transjakarta itu dijadikan sebagai basis transportasi harian, point to point gitu ya, shelter to shelter, stasiun to stasiun gitu. Dan itu memang pada saat awal mula kita nyari kerja itu kan ya bergantungnya kan dengan transportasi publik gitu. Betul gitu, saya bergantung dengan transportasi publik gitu, karena memang ya di Jakarta nggak pernah punya belum punya kan dan segala. Di situ tuh akhirnya kenal dengan transportasi gitu ya, dan pekerjaan pertama saya tuh di bidang supply chain, dan itu bidang supply chain dan akhirnya ya bergulirnya ke tracking, ke logistik gitu. Jadi akhirnya nyambungnya sampai saya juga kerja di perusahaan salah satu perusahaan kereta yang ada di Jakarta gitu Bu, sampai di sekarang dan sekarang pindah di perusahaan transport dan logistik basisnya diisi teknologi. Jadi lumayan hidup saya selalu berkutat dengan transportasi dan logistik, dan akhirnya menjadi kecintaan sampai sekarang. Wah, menarik ini, kita dapat narsumnya luar biasa sepertinya, dari
konteks pengalaman mengalami gitu ya. Tapi juga sekarang jadi malah lebih interest untuk lebih pengen tahu gimana sih ilmu ini kira-kira berkembang kali ya, mungkin selaras dengan kebutuhan bidang. Dimulai dari perusahaannya dulu nih gitu ya, perusahaan yang mungkin kalau kita berbicara kereta api kan ya orang tuh dulu taunya hanya KAI gitu ya, terus sekarang akhirnya ya dari Kementerian Perhubungan memberikan mungkin kalau bahasa saya lebih ke arah kesempatan dan juga players yang lain gitu ya, pemain-pemain yang lain, jadi nggak cuma hanya KAI ya, jadi sekarang kan pun juga udah ada MRT gitu ya, terus habis itu ya ada LRT KCI, tapi memang itu bukan anak usahanya KAI. Jadi ada regulasi yang akhirnya banyak player bisa muncul gitu ya, sehingga gitu tuh mulai tumbuh nih Bu, tidak cuma hanya dipegang oleh satu skema pendanaan ataupun skema operasional yang berbeda-beda gitu ya, terus habis itu alih daya atau alih teknologi yang diambil dari negara-negara yang memang mungkin sudah berjalan. Dan kalau kita bisa bilang 10 tahun ke belakang ini kan memang transportasi lumayan berkembang di Jabodetabek. Nah itu menurut saya sangat-sangat bagus gitu ya, despite ya kalau kita ngomongin masalah balik modal dan segala macamnya ya, menurut hemat saya pun ya kalau ngomongin transportasi itu kan long term ya, jangka panjang gitu loh. Kalau bikin rel kereta api ya nggak mungkin jadi sebenarnya bisa ditarik sejauh itu sebenarnya kalau kita ngomongin pendanaan gitu. Nah artinya itu sangat sana dan prasarana transportasinya didorong, logistik pun juga gitu ya, playersnya pun bikin beraneka bentuk gitu ya, dengan asosiasi pun juga yang macam-macam, dan dibidangi pun juga oleh kementerian pun yang berkaitan dengan pos dan telekomunikasi. Jadi yang logistik itu sangat-sangat, kalau saya lihat didorong juga oleh pandemi ya, logistik mendapatkan momentumnya di masa-masa tersebut gitu. Jadi sangat-sangat luar biasa sih transportasi dan logistik selama beberapa tahun. Di sini juga artinya kalau bicara logistik gitu ya, itu kita mungkin tahu ya itu terjadi pembatasan terhadap mobilitas gitu ya. Kemudian orangnya nggak boleh jalan tapi barangnya tetap harus jalan kira-kira gitu. Nah, tadi yang sebenarnya banyak banget ini kalau kita meng-create ekosistem kali ya, kita bicaranya gitu ya, muncul pemain-pemain baru, players baru, kemudian nanti mungkin juga muncul model bisnis baru. Kita ngomongin kelembagaan juga ya tadi ya, sedikit ya. Kemudian ya bisnis model tadi mungkin ada nggak menafikan bahwa ada kerjasama pemerintah badan usaha kira-kira gitu ya. Ya jadi ini ternyata kita tuh sudah sampai di titik ini gitu ya, kalau Mas juga lihat ya. Nah di titik ini kita sudah sampai seperti itu, gimana Mas kalau kita ngomong di artinya di jangka 2045 ya. Betul, 2045 apakah ada kondisi yang tetap katakanlah bertahan atau ada yang mengalami perubahan, dan bagaimana Mas JB bisa lihat tadi yang instrumen tadi ngomongin regulasi, kelembagaan, model bisnis gitu ya, pendanaan gitu loh, itu melihatnya nanti di tahun 2045 itu something would be different gitu ya, ada kan yang berbeda gitu atau misalnya perubahan. Harapannya sih ke depan 2045 jadi something ya, jadi sesuatu yang bisa lebih menggerakkan ekonomi Indonesia, karena ya 100 tahun Indonesia merdeka itu kita mungkin mungkin the fourth biggest GDP mungkin ya, kita nggak tahu ya. Nah itu seperti apa gitu. Nah ini sih memang sangat menarik ya, Bu Retno ya. Kenapa? Karena saya sendiri pun juga mencoba untuk mencari
kemungkinan. Jadi bahasanya kan kalau ngomongin 2045 itu kan serba kemungkinan yang mungkin bisa dijalankan kan gitu ya. Dan Opportunity ya. opportunity-nya gitu. Yes, Dan yes. sebenarnya paling menarik di ya Indonesia ini kan ya kita archipelagic ya, archipelago ya, maksudnya kepulauan gitu ya, beda dengan negara-negara yang lain. Kalau kita ngomongin China itu dia pokoknya fokus di transportasi darat nih, maksudnya jalur keretanya di mana-mana gitu ya, dia punya punya interconnectionnya ya macam-macam gitu, ada yang jalur kereta yang high speed railway, terus itu yang kereta yang biasa, ada yang kereta yang intercity, ada kereta yang dia masuk untuk di area-area perkotaan, di area perkantoran dan segala macamnya itu. Nah, kalau di Indonesia ini kan sangat unik ya, maksudnya kita nggak bisa ngomongin hal yang sama yang terjadi di Sumatera, Kalimantan dan segala macamnya. Nah, tapi satu hal yang saya lihat gitu ya, dan kita pun juga sudah mempunyai pengalaman, ya melihat dari pengalaman kenapa sih ride hailing ini bisa tumbuh gitu ya, karena memang ada keterbatasan itu, tapi demand-nya sangat luar biasa. Demand itu tuh ada. Nah, gimana caranya angkat demand? Dan akhirnya kan teknologi itu kan menjadi jembatan untuk sehingga bisa memberikan pemenuhan yang diinginkan oleh customer-nya dengan ada beberapa instrumen-instrumen yang bisa jembatani kebutuhan-kebutuhan tersebut ya, tadi berkaitan dengan transportasi, berkaitan dengan logistik gitu ya. Nah, kalau saya lihatnya di 2045 ya tantangannya di situ. Apakah kita bisa mencoba untuk mengutilisasi ada dua hal gitu, transportasi darat, terus habis itu disambung juga dengan transportasi laut. Apakah kita bisa coba untuk membuka jalur-jalur tersebut gitu ya. Itu kalau saya lihat mungkin di sisi infrastruktur itu gimana kita bisa nyambungin gitu. Nah, yang kedua yang kalau saya pikirkan ya udah ada sekarang gitu ya, mungkin yang akan berbeda itu di sisi interface-nya Bu, di sisi bagaimana itu mengakses transportasi. Jadi kalau sekarang kan aksesnya itu melalui gadget ya, melalui handphone gitu. Nah, kalau kita mau naik KRL, KCI itu kan pembayarannya bisa dibantu melalui aplikasi. Kita dengan semudah itu bisa beli dan bisa masuk ke stasiun, dan habis itu bisa naik KRL gitu ya. Dan transportasi yang lain juga sama, TJ, bus dan semacamnya, kita pesawat juga. Nah, kalau saya lihat mungkin 2025 aksesibilitasnya atau interface-nya mungkin akan berbeda misalkan dengan teknologi yang ada, tapi skema bisnisnya menurut saya mungkin akan masih sambung gitu ya, memindahkan satu orang dari satu titik ke titik yang lain. Terus yang ketiga yang mungkin menurut saya juga nanti akan ada perubahan perkembangan yang berkaitan dengan transit oriented development gitu. Jadi skema pengembangan area bisnis gitu ya, yang berdekatan dengan titik-titik simpul atau titik-titik perpindahan bisa ngegerak ini transportasi dan logistik untuk di tahun 2045. Nah, tinggal kita lihat seberapa besar sih akan bisa berperan atau di cover oleh pertumbuhan ini gitu. Apakah orang Indonesia itu masih sama dengan pola yang sekarang, ngumpul di titik-titik yang sama gitu ya. Kalau kita ngomong Jabodetabek itu kan sangat itu Jabodetabek. Apakah selanjutnya ya mungkin gadget yang sekarang ya anak muda itu tuh ternyata mereka nggak suka nih ngumpul jadi satu, mereka akhirnya sukanya explore gitu, mungkin lompat ke Kalimantan, lompat ke Sumatera, lompat di Sulawesi gitu ya, tadinya ada di Jawa tuh akhirnya pecah dan mereka ngembangin daerah-daerah tertentu gitu ya. Nah, itu mungkin juga akan jadi pola yang tersendiri nih, akhirnya merata ke luar Jawa dan akhirnya transportasinya menyesuaikan dengan titik-titik kantong-kantong baru itu ya gitu. Oke, itu interesting banget nih yang disampaikan oleh Mas JB. Mungkin juga ini gambaran ya. Tadi bahas beberapa poin seperti yang transport logistik dari konteks kelautan ya, nggak hanya darat gitu ya, tapi laut. Terus juga tadi kita bicara soal antar pulau, bahkan tadi terakhir disebutkan ya Gen Z bisa aja kan punya pemaknaan yang berbeda
kaitan dengan Betul. transportasi. Ya hopefully ya tadi terakhir mungkin yang disampaikan sama Mas JB tadi pembukas banget. Bukan lagi tidak lagi mereka berorientasi dengan membangun yang udah ada di Pulau Jawa, tapi juga bisa di pulau-pulau lainnya ya. Betul, Ya? karena kan gitu itu sukanya traveling, Bu. Suka traveling, suka healing gitu kan. Siapa tahu mereka nanti ngelihat tuh hidup di sini gitu ya, walaupun mungkin infrastrukturnya kurang, tetapi Pak nih di sini bisa merubah mindset juga tuh terkait dengan transportasi dan logistik. Ini belum ada yang menyebutkan soal ini ya, perubahan dari perilaku kali ya, perilaku gitu ya, karena adanya perubahan zaman, mungkin perubahan pola pikir bisa menjadi adanya perubahan pola gaya hidup ya, begitu ya. Mungkin. Tapi konsep itu ada kali ya. Bisa saja terjadi ya kalau kalian behaviornya anak-anak ini ya. Karena kalau ya ini cuma pengalaman saya ya, melihat kita semua gitu ya. Saya juga nggak muda-muda banget, juga belum kenal dia. Kalau saya ngeliatin rekan kerja saya yang ada di NOR gitu ya, saya kan ini milenial yang paling ujung belakang lah Bu ya. Bersinggungan juga dengan mereka ini gitu, teman-teman ini. Nah, mereka sangat terbiasa dengan pola aplikasi yang via gadget kan. Jadi maksudnya social interaction itu juga nggak perlu nongkrong di satu titik yang sama. Dia mungkin wah ini nggak bisa, mereka ini yang nanti akan membangun gitu. Mungkin akan ada di situ, mereka menjadi petani, menjadi apapun itu, tapi yang biasanya sudah pakai teknologi, mereka sudah se-fluent itu dengan teknologi, akhirnya ya berkembang. That ini gitu ya. Mungkin ini juga satu topik yang menarik ya, mungkin dalam bayangan saya, ini mungkin para pendengar bisa melakukan penelitian kali ya, penelitian awal, mungkin mapping di awal bisa diulangi, ini bisa direplikasi, mungkin diulangi di 5 tahun ke depan gitu, untuk lihat nih apa memang sama gitu ya, karena sebenarnya pun nggak di dalam usia itu gitu ya. Jadi mungkin pada saat saya nanti udah tahun 2045 ya it's a different time lah ya buat kita ini gitu. Dan ini sebenarnya sejalan dengan mengapa kami mengadakan podcast ini ya, dan podcast ini juga kami perlukan untuk insan muda sebenarnya menggalang aspirasi ini, karena somehow dalam konteks di negara kita kepulauan gitu ya. Kalau Mas JP pahami sendiri nih di saat ini gitu ya. Ini karena saya juga berkaca pada kami sebelumnya gitu. Apakah gap itu ya opportunity lah ya, kita bicaranya opportunity, difference opportunity di Jawa dengan di pulau lainnya gitu. Nah, apakah itu masih akan ada gitu? Artinya kan pemerintah kan bercita-cita untuk melakukan pemerataan pembangunan sebenarnya. Nah, 2045 ini kira-kira seperti apa sih gitu? Kalau yang saya coba pahami gitu ya, saya coba untuk ulik dan segala macamnya, kayaknya maksudnya accessibility yang paling banget di Jawa gitu ya. Dari titik mana ke titik mana, kalau kita di Pulau Jawa udah mulai dimudahkan karena udah ada jalan tol yang belah Sumatera lah, misalnya seperti itu deh. Bisnis gitu ya, kalau nggak ada accessibility kok susah, rasanya kayak gitu. Nah, kalau saya melihatnya tahun 2045 itu mungkin tataran diskusinya ataupun pengaruhnya bukan si accessibility infrastruktur, tapi saya sih melihatnya di sisi accessibility logistik nih. Kalau saya melihatnya bisa jadi orang-orang nanti 2045 bisa bilang gitu ya, mungkin dia contohnya itu mungkin nanti akan saya gitu ya di tahun 25 tinggalnya itu dia nanti akan ada di NTT, tapi NTT ujung mungkin anggapannya kayak gitu. Karena di NTT ujung itu dia di situ ngedevelop hunian lah bahasanya kayak gitu. Nah, memang teknologi solusinya akan lebih gila lagi sih sebenarnya. Nanti pelan pengemasan, packaging, akhirnya nanti buruan alat-alat kelengkapan untuk berbisnis, untuk mengembangkan produk itu dia nggak harus butuh accessibility yang rumit gitu, karena mungkin dari ngambilnya dari Surabaya tinggal dikirim pakai
kapal laut atau mungkin pakai kapal dan nyampe di titik anak saya yang berbisnis, terus habis itu nanti dikirimnya ke ke Sulawesi gitu contohnya. Itu kan ada option yang lebih fleksibel gitu, ataupun mungkin nanti kan via jalur udara gitu ya, dan prosesnya akan lebih simpel. Sangat besar dong ya, maksudnya barangnya itu menjadi fokus utama dibanding dengan orangnya. Nah, pertanyaan saya dengan yang ada saat ini gitu ya, di 2023 ini kemudian 2045 gitu, bayangan saya tuh kalau menjadi besar berarti ada proses bisnis dari konteks layanan logistiknya yang mungkin berbeda gitu nggak sih? Atau juga misalnya infrastruktur apa sih yang harus disiapkan pemerintah? Saya cuma ada kekhawatiran gitu ya kalau tadi menyimak pembahasan dari Mas JB, ini jangan-jangan pemerintahnya nggak siap nih, bukan nggak siap lebih ke mungkin regulasinya, kelembagaan, mungkin sampai ke modalnya nih, atau mungkin juga waktu itu punya wacana kontainerisasi katanya gitu, yang sampai sekarang kita tahu belum gitu ya. Nah, itu gimana nanti untuk meng-capture opportunity 2045 tadi, gimana? Ya, kalau saya sih melihatnya, saya coba lagi mempelajari sangat detail itu di sisi apa yang sedang dikembangkan oleh China dan Taiwan itu. Gitu ya. Itu saya kalau ngomongin logistik tuh saya sangat sulit ya. Sulit gitu. Saya pengen liatin nih, karena yang paling sederhana itu F&B, food and beverage gitu ya. Nah, betul, F&B-nya China itu tuh sekarang sangat maju gitu. Kita bisa pakai contoh paling gampang itu tuh Mixu ya. Mixu itu dari China gitu ya, dalam waktu yang sangat cepat, betul, dengan waktu yang sangat cepat, supply chain-nya, logistiknya itu dia bisa mendukung pertumbuhan toko dengan sangat cepat gitu ya. Toko yang dengan meter persegi level ABC gitu. Saya dulu juga sebelumnya bekerja di retail ya Bu ya, di minimarket. Jadi punya bayangan, oh ini gimana nih supply chain-nya bisa support ke ke toko gitu ya. Nah, China itu sangat efisien. Dia bisa bikin hub-hub tertentu di mana hub ini adalah hub untuk item A, hub untuk item yang sebelahnya lagi mungkin beda berapa kilometer tuh hub item B, berapa kilometer lagi item C, di mana pada saat ABC itu sebenarnya kalau dikombin jadi satu, dikirimkan ke toko tersebut, itu menjadi item satu lah, anggapannya kayak gitu tuh. Nah, itu dia bisa melakukan setting supply chain itu real time itu. Jadi contohnya kalau di toko tersebut ada penjualan es krim kon 1 gitu ya, nanti di sistemnya itu dia akan ngomong berarti ada kebutuhan di gudang A itu yang harus dikirimkan ke toko Mixu yang ada di sini nih, dia ada di contohnya di titik 1 gitu ya Bu ya. Nah, itu dia akan real time setiap hari, dan setiap tes itu tuh nanti tiap kontainer yang harus dikirimkan ke toko 1 itu dia akan nanti ngitung. Dia akan nanti punya limitasi berapa jumlah yang nanti akan dia kirimkan di berapa. Jadi efisiensi itu nanti akan tercipta dengan seperti itu. Jadi kita nggak bisa bayangkan contohnya untuk ngesupply toko 1 tadi gitu ya. Itu tuh nanti ada satu, dia nanti akan datang ke gudang A, terus nanti jalan lagi datang ke gudang B, jalan lagi ke gudang C, terus habis itu baru nganterin ke toko 1 gitu. Itu mungkin logistik yang zaman sekarang Bu. Tapi yang dilakukan oleh China itu enggak. Dari dari gudang A itu bisa langsung direct ke toko 1. Dari gudang B bisa direct ke toko 1, gudang C itu juga bisa direct dengan kuantiti yang sudah kita hitung. Berapa sih gramasi yang nanti harus dibutuhkan untuk menciptakan tadi produk A.1 tadi Bu. Nah, menurut saya dengan adanya sistem supply chain
yang detail real time seperti itu. Dan kita juga bisa melihat kan Apple kan gimana caranya Apple dengan Foxconn-nya dia yang ada di Taiwan itu bisa mensuplai kebutuhan Apple yang luar biasa untuk satu pasar global gitu. Supply chain-nya kan luar biasa, dan dia tidak harus, si Apple tadi tidak harus punya pabriknya di Amerika, Bu. Dia bisa punya pabriknya itu di negara-negara lain. Nah, menurut saya harusnya Indonesia itu punya hub yang sama atau mungkin mekanisme yang sama, dan mungkin kita bisa bilang, kita bisa nanti ngomong nih retailer apa gitu ya atau F&B apa, ternyata budaknya dia itu ada satu di Sumatera, ada satu di Kalimantan, dan dia dengan secara real time dan dengan kecepatan yang bagus gitu ya, dia bisa ngirim ke Jawa itu dengan cepat. Jadi nggak harus kapal atau mungkin armadanya harus muterin ke Kalimantan dulu habis itu ke Sumatera gitu. Nah itu saya 2045 akan seefisien itu gitu. Sehingga harusnya pemerintah itu tuh yang dia pikirkan itu ya gimana caranya prosesnya ini tuh bisa berjalan dengan simple. Jadi dia kalaupun ternyata nanti harus bikin jalan, mungkin bikin jalannya pun juga tidak harus sebesar itu. Yang penting secara odolnya bagus, tonase jalan itu tuh bisa mengcover tonase yang tepat itu ya untuk pengiriman barang, dan itu bisa dimulai dari proses pembangunan jalan yang bisa untuk memfasilitasi perpindahan komoditi, perpindahan item tersebut gitu. Nah itu yang kalau harusnya akan setangguh itu ya nanti di tahun 2045, karena dari sana juga ada teknologinya sudah ada. Belum lagi kalau nanti tambah AI, sudah ketambahan Internet of Things, sudah ketambahan teknologi-teknologi yang lain, dan saya yakin dalam waktu ya mungkin 10-15 tahun lagi itu pasti logistik dan transportasi itu wajahnya udah sangat-sangat beda, Bu. Udah sangat-sangat clean lah bahasanya sekarang. Ramping mereka pasti nanti. Mungkin boleh nggak Mas Judi saya bilang ramping, lean in terms of the business process gitu ya, yang melibatkan sektor swasta, karena yang saya sangat pahami dari logistik adalah saat ini secara data dan kesisteman itu memang playernya adalah swasta. Nah, ini yang satu hal yang mungkin juga saya khawatirkan adalah dengan adanya lonjakan tadi ya, perubahan cara berbisnis gitu ya, kemudian kebutuhan infrastruktur gitu ya, termasuk tadi yang penyediaan hub dan lain ini. Salah satu yang saya khawatirkan adalah sejujurnya saat ini pemerintah itu sangat lack of data terkait dengan logistik, betul ya? Betul ya? Nah ini kan satu tantangan nih sebenarnya yang harusnya memang bisa diadres oleh seluruh pihak gitu. Nah kalau kaitannya dengan maksudnya jika kita punya semangat yang sama gitu ya untuk towards logistic for a century of Indonesia 2045 gitu ya. Nah, apa sih input yang bisa Mas sampaikan gitu ya ke pemerintah gitu? Apa yang harus mereka siapin sih gitu loh. Ini ngomongnya karena 2045 dengan ciri khas karakteristik turistik yang berbeda. Kalau pemerintah sekarang sedang melakukan penyusunan dokumen jangka panjang 20 tahun mendatang, kan harusnya itu sudah isu-isu tadi harusnya bisa diadres ya. Supaya nanti kita nggak terlambat nih. Ternyata 2045 bunyi kebutuhannya sudah ada di sana, tapi ternyata secara regulasi fundamentali gitu ya, pemerintahnya belum siap karena tidak mendapatkan input. Nah, monggo Mas JB, saya lewat kesempatan ini apa sih yang bisa Mas JB kontribusikan, input apa yang bisa diberikan ke pemerintah supaya kita bisa at least anticipating kondisi ini di 2045 kita bisa selaras semuanya. Monggo Mas. Iya, ya ini mesti mesti clear dulu sih ya, pemerintah akan berdiri sebagai apa gitu ya, membantunya dalam bentuk apa. Nah, dimulai dari situ ya, habis itu kan pasti kita kolaborasi kan pasti akan harus dijalankan antara pemerintah dengan swasta, betul ya, betul. Dan gitu ya, ini
yang mungkin harus dipahami, apakah pemerintah itu akan menjadi player juga nih, atau swasta yang menjadi player, pemerintah menjadi fasilitator. Nah, ini kan yang kalau kita ngomongin transportasi dan logistik itu kan posisi ini itu kadang-kala itu tercampur nih. Gitu. Dan juga yakin ya, karena pemerintah itu fokus di sisi pengembangan infrastruktur, akhirnya ya dia fokus untuk membangun, tapi habis itu kan berpikir gimana caranya pembangunan ini bisa balik modal. Akhirnya dibentuklah BUMN yang memang handle untuk mengelola dan akhirnya menjalankan bisnis di bidang tersebut, gitu, baik transportasi ataupun logistik. Nah, itu yang kalau dari sisi saya, apakah memang nanti pemerintah akan mengelola di sisi infrastrukturnya, sarana dan prasarana, terus swasta ini diberikan posisi yang, apakah swasta ini sebagai portfolio yang fokus di sisi teknologi, fokus di sisi pengembangan bisnis, fokus di sisi marketing atau apanya, sehingga keselarasan itu tercipta. Kalau sekarang kan, ya kalau saya boleh bilang, head to headnya dengan Transjakarta kan nggak ada. Kalau sekarang ya, gitu rasanya. Head to headnya dengan KRL itu nggak ada yang dari swasta, dan swasta sendiri kalau dia harus ngegelontorin uang untuk kilometer yang sama dengan TJ ataupun dengan KCI gitu ya, itu kita nggak akan ketemu tuh investor yang mau untuk melakukan investasi gitu. Nah itu harus ada kejelasan, sehingga swasta nanti itu pun juga tahu, oh saya akan bermain di sini, saya akan melakukan investasi sebesar ini, dan revenue atau pendapatan yang akan saya, imbal hasil yang akan saya dapatkan begini. Nah, kalau itu memang sudah bisa diatur dengan baik, rule of game-nya juga jelas gitu, saya yakin akan selaras. Dan kebutuhan kalau yang seperti kayak kita bilang itu integrasi transportasi, gimana caranya transportasi itu lebih murah, lebih cepat aksesnya, lebih gampang dijangkau gitu, ataupun logistik lebih murah, logistik lebih cepat sampai tujuan gitu. Itu pasti saya yakin bisa tercapai dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan juga swasta. Jadi intinya di tahun 2045 collaboration between all stakeholders itu nggak akan hilang ya. Betul ya? Pasti. Despite teknologi apapun tadi yang kita sampaikan, yang Mas Jadi sampaikan, kita diskusikan, terlepas dari apapun teknologi yang nanti akan terlibat gitu ya. Kemudian juga banyak enhancement dari konteks penambahan infrastrukturnya untuk menjamin aksesibilitas, konektivitas, itu tetap ya di tahun 2045 kita tetap akan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah dan swasta, kira-kira gitu. Betul. Oke. Mungkin ini saya boleh nggak minta Mas JB gitu ya, bisa memberikan visi jangka panjang 2045 gitu ya. Apa sih yang nanti akan jadi point of interest-nya gitu ya, kaitannya untuk yang tadi transportasi maupun logistik. Monggo. Iya. Kalau dari saya pribadi sih melihatnya yang paling utama itu integrated transport dan logistik gitu ya. Akan sayang kalau transportasi yang ada itu tidak terintegrasi. Ini contohnya di negara-negara yang lain kan juga sudah ada. Karena memang dengan adanya integrasi, dengan adanya journey transportasi ataupun juga logistik yang tersusun rapi, terkontrol dengan baik gitu ya, sisi efektivitas dan efisien itu tuh pasti akan muncul, dan akhirnya yang paling utama itu akan menunjang taraf hidup penduduknya ataupun juga warganya yang ada di negara tersebut gitu. Orang berpindah dari satu titik dan segala macamnya akan sangat gampang, informasi akan sangat gampang, dan saya yakin gap ekonomi gitu ya itu nggak kelihatan menurut saya gitu. Jadi orang itu punya mobil pribadi itu ya bagian dari ya mungkin pilihan mau punya atau
tidak gitu loh. Kalau sekarang kan bagian dari kebutuhan ya Bu ya. Saya punya motor, punya mobil itu tuh harus ada. Kenapa? Karena nggak punya akses. Saya nggak tahu nih, saya harus dari titik satu ke titik lain itu saya nggak punya aksesnya. Mau nggak mau saya harus beli. Gitu. Apalagi kalau kok mungkin rumah klaster saya itu ada di pelosok gitu ya, saya harus berangkat kerja. Nah kalau dengan ada integrasi tadi, saya yakin siapapun itu orang mungkin dia berada gitu ya, punya duit yang lebih, tapi dia sudah nyaman dengan transportasi dan logistik yang ada, ya dia nggak akan perlu untuk punya mobil 3, 4, 5 gitu, maksudnya anak satu, mobil satu dengan supir satu, itu enggak. Dia pasti akan memakai transportasi publik sebagai moda bertransportasi yang terintegrasi dengan baik. Nah, visi saya sih melihatnya harusnya 2045 kita sudah bisa menemukan jawaban untuk itu dan menjalankan itu di kehidupan kita sehari-hari sih. Baik. Wah, 2045 boleh kita konkludkan, kita simpulkan bahwa public transport akan berperan ya, akan memainkan peran yang sangat penting gitu ya. Jadi orang udah nggak perlu lagi deh punya mobil ya. Itu culture ya, budaya gitu ya, itu bisa bergeser gitu ya, yang tadinya mungkin banyak yang melakukan perjalanan dengan mobil pribadi, tapi juga sekarang di tahun 2045 aksesibilitas, konektivitas kan, supaya nanti 2045 memang kita nggak ada lagi hambatan terhadap kebutuhan orang untuk bertransportasi, kira-kira gitu ya Mas Jebe ya. Oke, baiklah, ini menarik banget ini yang disampaikan oleh Mas JB ini sebagai dari sudut pelaku, kemudian juga kalau saya bilang player juga gitu ya, pelaku bisnis di situ gitu ya. Mungkin Mas JB punya point of view yang sangat luas gitu kaitannya dengan transportasi, baik dari konteks angkutan umum dan juga logistik tadi, sangat menarik. Dan saya sangat appreciate ini kebetulan memang di saat ini pemerintah itu sedang juga melakukan penyusunan dokumen RPJMN 2025-2029 dari RPJP 2045. Ini masukannya sangat berharga, khususnya untuk logistik. Tadi banyak hal yang sebenarnya belum bisa kita jadikan input untuk pemerintah gitu ya. Bagaimana merumuskan kebijakan gitu ya, merumuskan program-program yang mungkin nanti akan align bagaimana nantinya harapannya ini bisa mengantisipasi perkembangan di tahun 2045. Memang kita harus menerapkan jauh. Nah, harapannya memang lewat tes ini kolaborasi transport, MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia, dan MTI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Mas JB sudah meluangkan waktunya untuk memberikan input, insight, ya kan, kontribusi bareng-bareng. Yuk kita bantu Indonesia di tahun 2045 merayakan ulang tahun emas gitu ya, 100 tahun, 1 abad Indonesia merdeka. Iya, terima kasih Mas JB, terima kasih pendengar transport semuanya. Kita jumpa lagi nanti di podcast berikutnya. Terima kasih. Thank you.